cakep baik karang mah. Emang salah kewajiban sholat itu, persatu beragama Islam, kedua harus sudah balik, yang ketiga berakal sehat. Berarti kalau ada orang Islam kagak sholat berarti akalnya kagak sehat. Gila namanya. Mau disebut orang gila? Lah kagak mau, ya kudu mau sholat. Saya sakit terus kagak bisa berdiri, paman aja jani tiami sholat jalisan tuh kata Nabi. Nggak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Duduknya kagak bisa, saya mau ngegeledak baik. Ngegeledaknya kemana lo? Ke depan. Masa ngegeledak ke depan? Ngegeledak gue tahu kemana-mana, gue ke belakang. Sholat mutajian berbaring miring, miringnya kagak bisa. Kenapa? Di bawah ketek saya bisul. Ada kali 40 biji mah. Mustalkian celentang lagi ngap. Sholat bil isyarah tuh kata Nabi. Sholat dengan isyarat. Yang pertama pakai kepala. Apalagi puyeng saya migrain. Pakai mata gue berpulang ke operasi katarak. Pakai hati gue deg-degan we punya penyakit jantung. Nyerah udah. Tengok we Habib udah, yuk Bib. Mendingan kita bungkus kubur hidup-hidup. Oke Tad, itu praktek sholat. Saya kata dokter punya penyakit komplikasi, kata dokter. Udah berobat belum? Udah. Kemana? Singapura. Belah mana kandang roda? Kata dokter apa? Saya nggak boleh kena air Tad, 10 tahun. Kena air mati. Kegerimisan kayak mati kata dokter. Minum aja nggak boleh pakai air, pakai dedek. Itu bagaimana kalau mau sholat Tad? Mangkaning ada lagi wae. Yang nama sholat kudu wudu pakai air kan kagak boleh. Kalau nggak boleh wudu pakai air, tanya sama Habib Adnan, Habib Abu Bakar, Habib Ahmad, ganti tuh air dengan tayamum. Nah tayamumnya pakai apa? Pakai debu. Jadi pengganti wudu itu tayamum itu pakai debu. Pakai ke kumur enggak? Pakai, terserah. Ayo jejelin ke mulut, ke hidung, perulukin tuh kuping gitu tuh. Maaf Tad, pengganti wudhu tayamum. Terus apalagi? Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Kok gak kencing? Kan di mana tas kencing, tas berak kudu cebok pakai air, bisa mati gara-gara cebok. Karena kalau kagak cebok kepet, nggak sah kata Habib deh. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Tanya lagi sama Habib. Istinjanya pakai apa? Batu bata. Peron kan ke bata. Bata kagak ada Tad, adanya apa? Kulit duren, pakai. Paling pada keradak tuh pantat. Tuh sholat, nggak ada alasan. Sekarang sholat nih, maaf nih sholat. Ipan intisari Isra Mi'raj mah sholat ya Bibi ya. Nih sekarang sholat lelaki sama perempuan beda dikit ya, awas. Kalau perempuan kalau berdiri kudu dirapetin tuh. Kalau lelaki kudu direnggangin dikit. Emang apa lelaki kudu direnggangin? Kenapa kagak dirapetin? Karena kalau dirapetin di situ ada yang teraniaya, makanya direnggangin tuh. Sekarang sholat nih, karena sholat itu amal pertama kali yang akan diinterogasi oleh Allah, maka biar rapi sholatnya. Lihat apa para habaib kalau sholatnya luar biasa. Kita mana apalagi lelaki, perempuan semuanya sergap sholatnya pada pakai mukena ya. Ilok pakai baju renang. Nih laki kita sembarangan banget sholat. Sholat cukup pada pakai kaos partai. Kaos partai pada dibawa-bawain ke masjid. Udah gitu sergap banget pang depannya lagi. Kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra alias gering mikiran randa. Pakai baju koko Mas Pak, yang putih ke, yang hijau ke, yang merah ke, yang kuning ke, yang ada tulisannya di belakangnya, atau gamis nih nggak ada tulisannya, nggak ngeganggu orang.
Atau kalau kita pakai kain mas, lapisi dengan celana. Nih, ini celana apa coba namanya? Komprang. Di bawah dengkul namanya komprang. Kalau di atas dengkul segini, kolor. Norak banget. Di atas kolor segini, selempak. Ini gue baru ngalamin ceramah begini. Jangan gegabah lu ya. Kalau lelaki sholat pakai kain dilapisi nama celana, buset, nggak tahu ya, pahalanya gede banget. Cacing tanah menjerit, Allah memintakan ampunan. Jangan ini mah sholat pakai kain doang, kagak pakai selempak acan jadi. Sholatnya sholat asar, mangkaning angin lagi kenceng wae asar. Pintu masjid, jendela masjid melongkong. Begitu sujud ketiup angin, ya nyelingkak pak tadi. Masya Allah, ini masjid Miftahul Jannah ampe nyes ke pantat adem. Suwe kain lo nyelingkap. Tuh kalau pakai celana maka alingan celana. Ikutin apa habaib. Terus pakai sorban buat lelaki. Jangan males mak, jangan malu mas, pak, bang, pakai sorban. Sholat 2 rakaat pakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih sorban nih. Emang umbul-umbul ini? Tuh begini tuh, sergap. Nggak punya sorban tad. Kalau nggak punya sorban, kita bang tanya sama bini kita. Bini kita sering beranak ya. Perempuan kalau tas beranak sokan diikat pinggangnya. Warnanya apa? Merah, cakep ya. Pendek apa panjang? Panjang, ada kali 250 meter mah. Potong jangan, udah selendangkan, bawa ke masjid. Widih, ngedet terus. Mantap. DKM melohok, buset. Sorban keluaran mana ini? Sekarang sholat nih, maaf nih, sholat. Setelah takbiratul ihram, posisi tangan kita ditaruh di bawah dada, di atas user. Matanya ke bawah ke tempat sujud tuh. Jangan larak lirik sholat. Ada yang gue garuk baik. Sholat jadi kagak mau anteng. Ke bawah tuh begini Allah. Kakinya jangan terlalu megar kakinya. Tuh. Kakinya megangnya 1 jengkal. Itu Ustadz ada orang aliran apa ya? Gimana sholatnya? Allah gitu tuh. Itu aliran ngeberik-berik kaki orang. Kaki orang sholat jadi diberik-berik baik. Bagen, yang penting sholat, jangan berantem. Ini umat Islam gampang mati adu dombakan gara-gara sholat beda dikit berantem. Gara-gara nunjuk pantahiyat akhir nunjuk ya berantem. Kan ada makmum bertiga. Asyhadu an la ilaha illallah, kan ngejelengit telunjuknya ya. Yang tengah diem telunjuknya anteng. Yang belah kanan asyhadu an la ilaha illallah ngejelengit. Man kagak diem puteran gitu. Yang belah kere asyhadu an la ilaha ngejelengit utak-utakan gitu. Udahan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang tengah ngusap muka. Yang kanan sama yang kere kagak. Yang tengah mah lagi istighfar, zikir. Yang kanan yang kere kagak. Makin negor yang tengah. Mas, bang, apa-apa nih itu sholat segala ngusap muka. Kesinggung. Lah kok nanya begitu lu sama gua? Makin segala nanya emang apa ngusap muka? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua, keberatan lu berdua. Kalau muka lu kali berdua gua usap pakai tangan gua, atau tangan lu berdua ngusap muka gua. Dengerin bang, ini mah tangan gua muka gua bagaimana gua ge udah. Sekarang gua ngapa ngusap muka? Jawaban gua lu dengerin mama lu berdua. Gua puyeng ngelihat telunjuk lu berdua. Telunjuk lu puteran baik, lu takut-tekan. Jangan berantem habis sholat mah zikir. Kenapa jangan berantem? Sholatnya sama, bacaannya
sama, yang disembahnya sama. Yang kagak sama apa? Telunjuk kan? Terserah yang punyanya. Saya enaknya diputer-puter, enggak. Saya enaknya diutak-utak, oh silakan. Saya yang penting nunjuk tan. Nih bang, mas, po. Yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu. Ini jadi masalah gede. Kalau kagak buru-buru dibawa ke Sukabumi, samperin Maerot. Berantem, sholat udah, jangan pada berantem. Di Indonesia ini banyak aliran, baik-baik. Udah kita semua bersaudara lah, udah puyeng pada berantem baik. Ada Nahdlatul Ulama, tuh paham kita. Ada Muhammadiyah, ada LDII, Persis, Persib, Persija, Persipura, main bola kali. Di antara sekian banyak aliran, sebenarnya yang paling berbahaya mah cuma satu, aliran listrik itu. Kesetrum modar loh. Nah sekarang sholat itu nggak cukup dengan gerakan doang, kudu dibarengin sama ilmunya. Makanya ngaji di sini kita punya guru banyak, para habaib lagi. Ayo ngaji. Sebab kalau kagak ngaji mah nggak sah ntar ibadahnya, karena nggak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya apa-apa gitu kagak nyampe. Kan ada cerita nih, ojek online datang, bang ada apa bang, saya suruh kemari. Abang ngojek? Lah iya, terus mau nggak ngojekin ayam saya bang? Ya mau gue, yang penting dibayar. Ada berapa ekor? 10 ekor. Ini ayam jago semua Bangkok bang, bye-bye ya, terlepas. Ya udah, alamatnya mana? Nih alamatnya nih, kantongin ya. Iya, ini ongkosnya, berangkat. Pas di lampu merah ayam pada terlepas. Kudunya kan ditangkepin, malah ditetawain, ketawa nunjuk-nunjuk ayam. Ada yang negor, bang itu ayam pada terlepas, tangkepin, bukan ditetawain. Sini lu deketan, nih dengerin mak lu. Bagaimana gua kagak pengen tertawa, nih ayam bareng-bareng sama gua dari rumah. Sekarang udah nyampe lampu merah gua ditinggalin. Makanya gua tetawanya ngapa? Mual bakalan nyampe lu ayam sampai kiamat dateng ge. Emang apa nih alamatnya gue yang megang? Bego tuh ayam, udah nggak tahu alamat gue ditinggalin. Makanya gue tertawa. Kata yang nanya, yang bego siapa? Oh sholat. Yang kedua kan intisari Isra wal Mi'raj, sholat yang 5 waktu. Udah ada kita bahas. Yang kedua yang mual bakal masuk ke surga, wa mani'uz zakati, orang yang kagak mau ngeluarin zakat, orang yang kagak mau sodakoh, orang yang kagak mau jariah, nggak ada rasa pedulinya sama anak yatim, nggak ada kasihannya ke fakir miskin, itu bakal masuk neraka, mual bakalan masuk ke surga. Yang ketiga, karena memang udah malam, yang ketiga yang mual bakalan masuk ke surga adalah akul walidaini, anak yang durhaka sama orang tua. Maaf ya, bukan saya mau pamer, maaf. Saya di rumah punya TV 14 in. Merek apa atau sarap apa-apa no. Saya nonton berita di daerah Garut belum lama, beberapa tahun yang lalu ada seorang anak perempuan, punya utang, emaknya punya utang ke anaknya. Yang perempuan nggak sanggup bayar, emaknya sampai berurusan di pengadilan, di meja hijau. Akhirnya itu emaknya dituntut sama hakim kudu bayar ke anaknya 1,8 miliar. Cuman utang 20 juta. Nyesel tuh, makanya emaknya tahu begitu mah diracun dalam perut, diaborsi. Anak masih kebayang sama orang tua pengen dibayar. Coba kalau kebayang orang tua pengen dibayar, mau bakalan sanggup anak. Orang tua mah banyak jasanya sama anak, nggak pengen dibayar. Apa-apa anak. Anak mengmual bakalan bisa bayar jasa orang tua. Orang tua masa ngelihat anak senang dia udah senang, anak bahagia udah bahagia. Kalau anak menderita, orang tua yang lebih sengsara. Orang tua mah udah bosan yang ngasih sama anak mah bosan ngasih sama orang tua. Mudik mah mudik, pulang mudik bawa beras sekarung. Mau ngasih duit 20.000 bawa beras sekarung.
nggak hidang. Orang mengasih apa sama orang tua. Ini mah beras ya, ini mah mak banyak berasnya mak. Pan mak udah ngedesel kemarin, ya bawa, lu nggak punya beras mah 3 gantang. Orang tua begitu, apalagi emak kita wahnan ala wahnin, ngidamnya ge moal kebayar pan ngidam beuh enak jeleh, enak wae ngelihat laki ge enak, udah ladenin wae kalau nggak ngelai itu bocah. Makanya pantas kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki bapak. Kaki bapak mah rombeheun kali. Ilok buset make ilok. Ge, periksa dewek ge. Ntar bagian gua periksa. Assalamualaikum. Salam dari mana lu tong? Tas Rajaban mak di masjid kita Miftahul Jannah. Ada siapa? Ada Ustadz Sebret. Ngebahas apa? Katanya surga ada di bawah telapak kaki emak. Coba mak angkat kaki emak, mak. Saya pengen tahu kayak gimana tuh surga. Angkat terus biar ngatasan mak. Terus. Nggak taunya emaknya tas ngencing lupa belum pakai celana. Ya Allah mak. Surga begini eman surga ini. Surga balak banget mak. Maaf emak kita, luar biasa kasih sayangnya sama kita. Masya Allah, hamil 9 bulan, ada yang 12 bulan. Setelah hamil terus kan melahirkan, baru kempes emak enak makan lagi ngebelewok we makan, kita nangis. Berhenti nggak emak makannya? Apa kata emak? Ya Allah raja emak nangis, pegang berak raja emak, langsung ambil popok dielap geletakin lagi, makan lagi ampe lupa nggak cuci tangan. Ya Allah luar biasa tuh emak. Terus netein berapa tahun emak kita netein kita? 2 tahun, berarti darah yang ngalir awak kita RTT emak, betul? 2 tahun bang, 2 tahun bu, pok emak kita netein kita kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netein emak kita? Bisa enggak netein emak? Gih besok samperin emak. Assalamualaikum, salam, emak sehat mak? Sehat. Lu ngapa sih kayaknya sedih meneng? Ingat bae sama emak. Mak, saya pengen nanya sama emak. Nanya apa? Enti jawab ya mak. Ya menanya apa lo? Ceritanya lagi sedih. Emang emak dulu netein saya mak. Emaknya pelahak loh, anak gua udah sinting kayaknya. Apa sih emak diem baik bang? Jawab ngapa mak? Terpaksa emaknya jawab, iya dulu gua netein lu neng, 2 tahun gua netein lu, bukan lu wae. Bapak lu ya seselekek baik, apa kagak bisa disape? Sebelah bapak lu, apa kuru awak gua kena disedotin baik. Lu makin ngomong begitu emang abah? Maksud saya begini mak, maafin saya. Maksud saya begini mak. Mumpung emak hidup kene, saya pengen balas jasa emak. Takut emak pengen netek mak. Ayo mau netek mah, kira-kiranya mau nggak tuh emak? Apa kata emaknya? Najis, gue netek dulu. Tuh yang ketiga, yang mual bakalan masuk ke surga berarti akan masuk neraka. Akul walidaini, anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Yang keempat, karena ini waktu udah larut malam dan cuaca pun ya saat ini seperti ini adanya, jadi ini sajalah yang bisa AA sampaikan sampai ke Nete saja ya. Mudah-mudahan tuh Nete ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Habib Adnanan, Habib Abu Bakar, Habib Ahmad, maafin saya Bib. DKM, panitia, semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, maafin saya. Oh iya panitia, saya mau makan dulu ya. Saya mau langsung pulang aja karena ntar subuh ada acara pengajian. Saya pengen nawarin makan lagi ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya omongin ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hujma sopa wada makadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.